Penyekatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur kembali ricuh. Massa yang menolak mengikuti tes cepat antigen memaksa menerobos pos penyekatan. Petugas TNI Polri dalam video amatir ini berupaya menghalau massa yang menerobos penyekatan dan menghindari tes swab di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Selasa subuh. Para tenaga kesehatan yang berjaga di pos penyekatan Suramadu terpaksa dievakuasi. Polisi terpaksa membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata karena sempat melawan dengan pelemparan batu. Sebelumnya peristiwa kericuhan berawal saat sejumlah pengendara sepeda motor datang dari Bangkalan, Madura. Mereka berupaya menghindari pos penyekatan dengan merusak pagar setelah pintu keluar Jembatan Suramadu. Tidak ada warga yang ditangkap dalam kericuhan ini. Nah, pada saat beberapa kendaraan itu melewati pos tenaga kesehatan, ada yang sempat melempar-lempar batu, kemudian menendang-nendang kursi dari tenaga kesehatan tersebut. Jadi di situ petugas TNI Polri yang berjaga mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk antisipasi untuk mengamankan petugas tenaga kesehatan yang berjaga di lokasi itu. Pemkot Surabaya, Jawa Timur telah memperbaiki pagar pembatas yang rusak dijebol warga. Saat ini proses penyekatan serta tes swab di pos penyekatan Suramadu, Surabaya sudah kembali normal. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait penyekatan di jalur Jembatan Suramadu, sudah ada rekan kami, Oki Arisandi. Oki, apakah situasi sudah terkendali sore hari ini? Selamat sore, Abraham, Stefani, dan juga pemirsa. Sore hari ini kondisi di pos penyekatan Jembatan Suramadu berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif. Baik dari arah Surabaya menuju Madura maupun Madura sebaliknya menuju ke Surabaya. Memang terkait dengan adanya pos penyekatan ini adalah guna mencegah penyebaran COVID-19 dan lebih lanjut, proses penyekatan dilakukan untuk dua arus, baik dari masyarakat dari Madura yang hendak menuju ke kota Surabaya maupun dari kota Surabaya menuju ke Madura atau kabupaten-kabupaten lain seperti Bangkalan, Pamekasan, hingga Sumeneb. Dan seperti yang bisa Anda lihat pemirsa dan juga Abraham, bahwa di sebelah kanan saya ini adalah antrian kendaraan yang melintas dari Madura menyeberangi Jembatan Suramadu dan tiba di kota Surabaya. Saat ini mereka keseluruhannya diberhentikan oleh petugas. Jadi prosesnya pertama, setiap pengendara akan diberhentikan oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang dibantu oleh Satpol PP Kota Surabaya. Pertama, mereka akan dimintai untuk menunjukkan KTP-nya atau kartu identitasnya. Dan bila mana mereka tidak bisa membuktikan bahwa telah melaksanakan tes swab antigen dengan hasil negatif, maka KTP akan diminta untuk sementara dan pengendara diminta untuk menepi dan selanjutnya akan dilakukan pendataan sebelum nantinya akan dilakukan pengecekan kesehatan dengan menggunakan metode tes swab antigen di tenda sebelah kiri saya. Memang sore ini tampak lebih lengang, tampak lebih sepi karena kepadatan atau keramaian masyarakat dari Madura yang akan menyeberang Jembatan Suramadu untuk menuju kota Surabaya biasanya terjadi pada pagi hari karena banyak aktivitas warga Madura yang hendak pergi ke pasar atau berdagang ataupun mengirimkan barang ke kota Surabaya terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk sore hari ini kondisi lalu lintas di Jembatan Suramadu bahkan di setiap pos-pos kesehatan pengecekan tes swab antigen tampak lebih sepi dari biasanya. Pun demikian, setiap kendaraan yang melintas masih tetap diberhentikan oleh petugas. Dan bila mana nanti hasil tes swab antigen dinyatakan positif, maka yang bersangkutan akan diminta untuk langsung melaksanakan tes swab PCR di gedung BPWS tidak jauh dari lokasi saya melaporkan saat ini. Disitulah nanti yang bersangkutan akan dilakukan tes swab PCR dan bila mana negatif, maka yang bersangkutan bisa kembali beraktivitas. Namun jika positif, selanjutnya harus melaksanakan isolasi mandiri baik di gedung yang disiapkan oleh pemerintah Kota Surabaya maupun di gedung yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan, Madura. Untuk lebih lanjut, memang sampai dengan saat ini petugas tampak disiagakan lebih banyak dari hari-hari sebelumnya karena untuk
untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti pagi tadi. Karena memang pada saat pagi banyak sekali pengendara yang melintasi jembatan Suramadu sehingga adanya oknum yang berusaha memprovokasi karena merasa tidak sabar ingin segera melintas sehingga kericuan seperti tadi pagi sempat terjadi di jembatan Suramadu. Dan untuk itu dari Polda Jawa Timur, sesuai yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Reply mengatakan bahwa pihaknya telah menambah sejumlah personel termasuk unit K9 yang disiagakan di setiap pos-pos penyekatan di jembatan Suramadu khususnya di sisi kota Surabaya. Karena memang kepadatan pagi hari biasanya terjadi di sisi timur atau di belakang saya, tepat di depan gate atau pintu gerbang jembatan Suramadu. Untuk itu, saat ini memang terlihat selain ada petugas dari Dinas Kesehatan yang melakukan tes kesehatan, melakukan tes swab antigen, ada juga seperti petugas dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, dan juga Polri yang berusaha untuk memastikan bahwa seluruh proses penyekatan di Jembatan Suramadu berjalan aman dan juga kondusif. Abram dan Stefani, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan dari Suramadu. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, penyekatan di Suramadu telah berlangsung sejak awal Juni lalu. Kebijakan ini menuai penolakan dari warga Madura hingga menggelar aksi di depan kantor Wali Kota Surabaya Senin kemarin. Sejak awal Juni lalu, penyekatan dan wajib tes usap antigen diberlakukan di dua sisi jembatan Suramadu. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 di Bangkalan, Madura. Namun kebijakan ini tidak berjalan mulus. Sejumlah penolakan dari warga sempat menimbulkan kericuhan di pos penyekatan. Puncaknya Senin kemarin, ratusan warga Madura berunjuk rasa menolak kebijakan tes usap antigen di jembatan Suramadu. Mereka juga menuntut agar pos penyekatan di Bangkalan dan Surabaya dibubarkan. Massa melanjutkan aksi protes di depan Balai Kota Surabaya. Sempat terjadi ketegangan antara massa dengan petugas kepolisian karena pendemo menuntut untuk bertemu langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Wali Kota Surabaya akhirnya menemui langsung para pendemo. Eri Cahyadi menyatakan tes antigen di Suramadu akan dihentikan jika sudah ada surat izin keluar masuk sesuai kesepakatan dengan Kabupaten Bangkalan. Akan sampaikan ke Gubernur dan juga akan sampaikan ke Bupati Bangkalan. Jadi terkait dengan tambahan Angkes Manopo, insya Allah tidak saya jalankan dulu. Jadi nanti jenengan harus diskusi dengan Pak Bupati juga. Itu saja pesanku. Usai ditemui oleh Wali Kota Surabaya, ratusan massa aksi akhirnya membubarkan diri. Namun massa mengancam jika penyekatan dan tes usap antigen masih dilakukan, mereka akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Terdakwa kasus penganiayaan sopir taksi online Bahar bin Smith divonis 3 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 bulan. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah. Vonis hakim atas Bahar bin Smith disambut nyanyian para pendukung Bahar bin Smith. Bahar divonis 3 bulan penjara lantaran menganiaya supir taksi online Ardiansah. Hakim menyatakan Bahar terbukti bersalah melanggar pasal 351 ayat 1 Yungto pasal 55 ayat 1 Kitab KUHP. Atas putusan ini, kuasa hukum Bahar bin Smith menyatakan pikir-pikir akan banding atau tidak. Ya, kita menghormati putusan hakim hari ini, ya. Kita taat hukum, kita hormati putusan hakim, dan memang putusannya tidak berat dan tidak ringan menurut kami. Dan mudah-mudahan dalam persidangan nanti juga, dalam selesainya persidangan ini, Habib Bahar bisa menjalani, menerima vonis hari ini. Itu nanti kita akan jelaskan, kita masih punya waktu 7 hari untuk menjelaskan putusan hari ini ke Habib Bahar secara langsung. Vonis hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 5 bulan.
Dalam putusannya, Majelis Hakim memerintahkan Bahar tetap ditahan. Bahar sendiri saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Gunung Sindur dalam kasus penganiayaan 2 remaja di Bogor, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan lapak PKL di kawasan Puncak Bogor dibongkar paksa Satuan Polisi Pamung Praja. Pedagang sempat melawan meski akhirnya harus pasrah, tempat dagangannya dibongkar. Dagang istri saat lapak dagangannya yang berada di kawasan Masjid Atta Awun Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar paksa Satpol PP. Pedagang yang sempat protes saat lapaknya dibongkar hanya bisa pasrah. Pembongkaran terpaksa dilakukan karena pedagang tidak memiliki izin. Dan lokasi ini nantinya akan difungsikan kembali sebagai lahan parkir masjid. Polisi Pamung Praja Kabupaten Bogor sebenarnya sudah memberikan surat peringatan kepada para pemilik lapak tersebut. Namun sampai 3 kali surat peringatan diberikan, para pemilik bangunan dan lapak PKL malah semakin membandel. Kubah Masjid Jami Nurul Iman di Lebak, Banten ambruk. Diduga atap ambruk akibat rangka baja berkualitas rendah. Beginilah kondisi bangunan Masjid Jami Nurul Iman di Jalan Jenderal Sudirman, Lebak, Banten setelah kubah ambruk. Robohnya atap masjid terjadi usai warga melaksanakan sholat Isya. Warga terkejut mendengar suara gemuruh dan melihat kubah masjid sudah terjatuh. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Diduga material baja ringan yang digunakan berkualitas rendah dan tak mampu menahan beban genteng yang terlalu banyak. Kronologisnya kejadiannya itu kurang lebih jam 8:15. Dan saya yang terakhir sholat Isya berjamaah di Masjid Jami Nurul Iman. Apa ada korban di sini, Pak? Tidak ada. Saat ini warga mulai membersihkan puing-puing reruntuhan masjid dan berupaya membangun kembali atap masjid dengan bahan yang kuat. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan atap bangunan gedung baru Museum Kota Bandung ambruk dan menimpa sejumlah kendaraan roda 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Bandung mengakibatkan tembok dan kanopi gedung baru Museum Kota Bandung yang berada di Jalan Aceh ambruk. Material tembok dan kanopi yang ambruk menimpa sejumlah kendaraan roda 2 yang terparkir tepat di bawahnya. Awalnya pas ada hujan yang angin ribut yang sini, yang hancur bagian samping gedung, yang dekat parkiran motor. Dalamnya kebetulan masih kosong, cuman lagi proses buat Museum Kota Bandung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran, iNews melaporkan.